Allah yang Maha Rahman menyiapkan segala kebutuhan hidup bagi setiap makhluknya yang berada di bumi. Matahari dengan setia bersinar, menghangatkan, sekaligus memberi manfaat untuk kehidupan. Oksigen tersedia melimpah di sekitar permukaan bumi dan bukan di luar angkasa, karena kehidupan makhluk pada umumnya berada di sana. Demikian pula air, kumpulan molekul yang tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen ini banyak tersedia di bumi. Tidak hanya di permukaan tanah atau di dalam tanah, tetapi juga di atmosfer, berupa uap air yang biasa tampak sebagai awan. Menurut ilmuwan sains, muasal kehidupan makhluk di bumi adalah dari air. Ada 3 teori yang mereka kemukakan untuk mendukung argumen itu. Pertama, adanya kehidupan di bumi bermula dari munculnya reaksi rantai kimia yang panjang dan kompleks. Rantai kimia tersebut dipercaya dimulai dari air laut. Kedua, peranan air dalam kehidupan diasosiasikan dalam bentuk bahwa semua makhluk hidup berasal dari cairan sperma. Sperma berasal dari saripati makanan, dan makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat hidup tanpa air. Ketiga, air menjadi unsur penting agar makhluk dapat bertahan hidup dan menjaga kelangsungannya. Hingga sebagian besar komposisi tubuh makhluk hidup adalah terdiri dari air. Temuan yang dikemukakan oleh sains tentang muasal kehidupan yang bermula dari air juga dijumpai dalam Al-Quran. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dalam Al-Quran kata alma yang bermakna air dan hal-hal lain yang berkaitan dengan air seperti hujan, sungai, laut, dan mata air disebutkan lebih dari 200 kali dalam berbagai ayat. Dalam rangkaian ayat-ayat tersebut, Al-Quran juga menjelaskan berbagai manfaat air dan fungsinya di alam. Misalnya, air sebagai penopang kehidupan makhluk di bumi, air sebagai sarana bersuci, daur hidrologi air, ataupun air sebagai sarana transportasi, seperti firman Allah, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Quran Surah Ibrahim ayat 32. Dalam Al-Quran kata Al-Bahr yang bermakna lautan, samudra ataupun sungai disebutkan sebanyak 32 kali. Sedangkan kata yang bermakna daratan disebutkan sebanyak 13 kali. 12 kali dengan kata Al-Bar dan 1 kali dengan kata Yabasa dalam surah Toha ayat 77. Jika penyebutan kedua kata tersebut dijumlahkan, hasilnya adalah 45 kali. Jika dipresentasikan, 32 kali penyebutan kata Al-Bahr dalam Al-Quran setara dengan 71,1%. Sedangkan kata yang bermakna daratan diulang sebanyak 13 kali setara dengan 28,9%. Hasil penjumlahan tersebut selaras dengan temuan sains modern bahwa lebih dari 71% permukaan bumi ditempati air, sedangkan sisanya kurang dari 29% adalah daratan. Kesesuaian perbandingan antara kata lautan dan daratan dalam Al-Quran dengan hasil perhitungan sains bukanlah sebuah kebetulan. Karena Al-Quran adalah firman Allah, Tuhan yang mengetahui secara detail semua makhluk ciptaannya. Hal itu sekaligus menjadi bukti kemukjizatan Al-Quran dan kebenaran kandungannya. Keberadaan air di bumi adalah sebuah keistimewaan, karena secara teoritis, kemungkinan keberadaannya di tempat lain, di alam semesta, sangat kecil sekali. Pada daerah tata surya kita, air banyak didapati di luar bumi, tetapi pada umumnya dalam bentuk gas atau es. Adapun dalam bentuknya yang cair, praktis hanya dijumpai di bumi. Jarak antara bumi dengan matahari yang sedemikian rupa menjadikan molekul-molekul air di bumi sebagian besar selalu tersedia dalam fasa cair. Selain itu, bumi juga berotasi mengelilingi matahari. Rotasi tersebut menghasilkan distribusi dan fluktuasi suhu di permukaan bumi bergerak dinamis. Dengan demikian, bumi memiliki fasa air yang komplit, yaitu fasa cair, fasa padat, dan fasa gas, sehingga bumi menjadi tempat yang layak huni bagi makhluk hidup. Itulah sebabnya, mengapa Allah menempatkan manusia di planet bumi, bukan di tempat lainnya. Karena di planet ini, Allah telah menyediakan sarana-sarana penopang kehidupan mereka. Salah satunya adalah air. Marilah kita perhatikan firman Allah dalam surah Al-A'raf. Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dari ayat ini, kita menyadari bahwa penempatan manusia di bumi adalah suatu anugerah yang besar. Berbagai fasilitas penunjang kehidupan mereka telah disediakan oleh Allah, seperti hamparan tanah yang layak huni, sumber-sumber makanan dari beragam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan jenis hewan di darat ataupun di laut, sinar matahari, oksigen, dan juga air. Bagi manusia, air merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat vital. Ketergantungan hidup manusia pada air tercermin pada besarnya kadar air dalam tubuhnya.
Bagi laki-laki dewasa, kandungan air dalam tubuhnya sekitar